Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Joyo Santri Adventure. Ini kita akan menyimak sebuah penuturan yang luar biasa. Ini saya cukup terhenyak menyimak ini. Ini adalah dialog Kiai Halwani ya, yang pakai kopiah putih itu. Kiai Halwani itu kiai yang karismatik di Kabupaten Magelang ya. Dan ini kalau Kiai Halwani yang ngendiko, aduh, ini kiai asli Nusantara, bukan kiai yang datang dari negeri mana ya. Jadi, wah ini agak mengkhawatirkan karena ini ungkapan tentang pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh siapa tadi? Oleh Habib Lutfi. Wah ini mohon maaf. Ini yang ngomong yang ngendiko itu kiai besar ya. Saya cuman mengulang saja. Dan kalau benar ya pemalsuan sejarah itu dilakukan, dan ini hobinya Israel sebenarnya. Israel itu hobi sekali untuk memulai suatu itu dari pemalsuan sejarah. Kalau sejarah bisa dipalsukan, nanti masa depannya bisa dikuasai. Itu fix itu. Contoh ya, rumah. Rumah ini mungkin tadinya nggak ada yang ngakui, diem-diem aja, ada yang punya diem aja. Kemudian tahu-tahu yang punya itu meninggal. Terus ada yang mencoba memalsukan sejarah bahwa ini adalah punya si X. Setelah yang punya asli ini pergi dan dipercayai sejarah yang sudah dibuat tadi, ya sudah pindah ke pemilikannya. Pemalsuan sejarah itu bisa sedahsyat itu. Lah kalau itu terjadi pada negara, negara dipalsu, palsu, palsu, palsu. Tahu-tahu negara Indonesia ini punyanya mana? Wah, ora ngegirisi itu ya. Baik, coba kita simak penuturan beliau di percakapan ini. Yang saya tahu diantaranya bahwa eh, pelopor pendirian Jatman, organisasi yang menaungi eh, para guru mursyid dan ahli thariqah di Indonesia, kan organisasinya namanya Jatman kayaknya. Ya, Di antara pelopornya adalah mbahnya panjenengan Romo Kiai Haji bapak saya. Bapak panjenengan Ya. Ki, Romo Kiai Haji Nawawi almarhum. Ya. Tapi saya juga sempat mendengar katanya ada sejarah versi yang lain gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Jadi awal berdirinya tarekat secara organisaris itu pemrakarsa berdirinya Jami'ah Tarekoh tahun 57 itu 4 orang kiai. Oh, Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Berjan Purworejo, Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Eksan Meranggen. Semuanya itu Qadiriyah semua. Maka tahun 56 dibentuklah panitia kongres. Di rembukannya di Berjan Purworejo. oh gitu. Karena pendirinya itu orang Qadiriyah semua, maka kopnya berbunyi Panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, begitu. Oh, awalnya khusus Qadiriyah Iya, sebenarnya. Qadiriyah. Lalu bisa menjadi berubah Jatman umum gimana? Jadi terus itu maaf, ketuanya panitia Oke. bapak saya Kiai Nawawi. Ketua panitianya. Iya, wakilnya Kiai Mandur Temanggung. Kemudian penasihatnya pertama Kiai Haji Romli Tamim Petorongan Jombang. Penasihat kedua Bupati Gerobokan Andi Patopoi, Haji Andi Patopoi, kakeknya Haji Andi Melarangeng. Itu. Nah, terus kongres itu hampir-hampir batal karena biaya. Tapi karena bapak saya itu dulu satu kamar dengan Ki Hudari Tegarjo di Nglasem, terus Ki Hudari tanya, kongresnya Thariqah sida pura? Bapak njawab, kayaknya rasido. Mbah Hudari, aja kaya ngono, paling-paling bukan ora sida mirang-mirangke. Mbah Hudari,
Bapak saya, lah biayanya kepiye? Mbah Khudori, wis aku sih golek biaya. Jadi yang ngenop biaya itu Ki Khudori Tegarjo. Oh, gitu. Walaupun yang jalan orang-orang tarekat Magelang, Temanggung, Salatiga, tapi yang ngenop Mbah Khudori Tegarjo berbentuk in natura, beras, kelapa dan sebagainya. Berlangsunglah Kongres Tegarjo. Ternyata di luar Qadiriyah yang datang banyak. Ada Sadiliyah, Satoriyah, Kholidiyah dan sebagainya. Maka kopnya dirubah. Oh, oke. Kongres Alim Tarekoh Muktabaroh Indonesia belum Jatman waktu itu namanya. Terus para ulama mencari figur Rais Akbar. Para ulama akhirnya ada istikharah. Lebih dari 3 kiai bermimpi sama alamatnya, melihat Ki Haji Baidowi Abdul Aziz Lasem. Beliau adalah Sadriyah, merangkap Satoriyah, mengimami di Masjidil Haram. Akhirnya para kiai-kiai minta kesediaan Mbah Dowi menjadi Rais Akbar pertama. Tahun 57 ya? 57, Kongres Tegarjo. Kemudian ketuanya almarhum Ki Haji Zubair Umar Jalani dari Salatiga, mantan rektor YIN Semarang. Oh, iya. Jadi Qadiriyah. Terus Ki Usman menjadi ketua Tarekat Jawa Timur, bapak saya ketua Tarekat Jawa Tengah. Itu sejarah. Nah, kemudian ketika sekitar 71 atau berapa itu, maaf ini, waktu dulu hebat-hebatnya Golkar itu kan, itu akhirnya ketuanya kan Kiai Mustain Romli, Peterongan Jombang. Iya. Nah, dia kan Golkarnya kenceng banget. Nah, waktu itu orang NU kan masih pada kenceng di P3 gitu. Terus muktamar NU di Semarang, terus bikin Jatman gitu. Jatman itu ketuanya Pak Idham Khalid waktu itu. Jadi, tapi ketika muktamar Jatman pertama di Probolinggo, di Kiai Mino, Kiai Hasyim Kalikajar Probolinggo, itu saya kan ikut di situ, ikut rapat saya. Sehingga Jatman itu tidak menghilangkan sejarahnya sebelumnya. Jatmi sebelumnya itu, dan pada tahun 57 belum dikasih nama Jatmi itu nama Jatmi kan semenjak Ki Mustain. Walaupun waktu itu berbeda politiknya, tapi keputusan Kongres di Kalikajar itu tidak menafikan, sehingga Kongres Jatman pertama di Kalikajar namanya bukan Kongres, bukan muktamar pertama, ya kelanjutan dari Tegarjo itu, kalau kelima ke-6 gitu. Nah, akhir-akhir ini saya nggak tahu persis juga, katanya pendiri Jatman tahun 57 itu bukan 4 orang kiai itu. Katanya Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudori Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran. Maaf, itu nggak benar. Bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat itu sesepuh Magelang ikut mendorong kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemarkrasa dan pendiri. Apalagi Mbah Khudori itu bukan tokoh torekoh, beliau kan meng-backup dana. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran, Bapak Gus Bakoh, beliau bukan Kiai tarekat, itu Kiai Al-Hikmah itu. Itu sejak kapan Kiai? Sejak kapan itu ada sejarah yang berbeda? Maaf, ya sejak maaf ini sejak Rais Amnya Lutfi. Itu tahun berapa tuh Kiai? Ya saya lupa, itu sudah 20 tahun lebih. Dan setiap muktamar itu diingatkan nggak pernah mau mengurus Jatman itu, untuk mengembalikan sejarah itu.
Penyusun sejarahnya siapa Ki? Nah, waktu kongres pertama, muktamar pertama di Pekalongan, kan dalam buku panduan disebutkan pendiri Jatman, 4 Kiai tadi itu, Ki Dalhar, Wabit Songol, Ki Sirat Payaman, Ki Khudri Tegarjo, dan Ki Abdul Hamid Kajoran. Kan waktu itu kan ketuanya Pak almarhum Pak Habib Toha. Habib Toha, Habib nama bukan Habib Habib itu. Mantan kepala Kanwil Jawa Tengah. Habis muktamar, saya datang ke rumahnya di Semarang. Pak Habib, niki sing damel sejarah niki sinten? Pak Habib bilang, "Kok betul-betul sini kok lari-lari." Loh, sejarah kok lari-lari? Sejarah itu harus tim, jangan lari-lari. Harus tim. Lah setiap muktamar diingatkan nggak pernah mau. Lah sebelum muktamar di Pekalongan kan pernah muktamar di Kewagian Pesuruan, almarhum Ki Johari. Ketuanya masih Pak Idham Khalid. Lah Pak Idham Khalid kan orangnya objektif, ahli waris para pendiri dikenalkan oleh Pak Idham. Ini dari Meranggen Ki Hakim, putranya Ki Muslih. Ini dari Purworejo Ki Khalil, adiknya Ki Nawawi, dikenalkan oleh Pak Idham. Tapi akhirnya nggak pernah sama sekali. Kira-kira apa Ki itu motivasinya? Kenapa ada sejarah yang berbeda? Ya nggak tahu saya. Tanya yang bikin aja, saya nggak tahu. Waktu itu yang bikin nggak menunjukkan apa semacam sanad atau referensi. Nggak tahu. Itu saya tanyakan, kalau betul ngerti ini kok lari-lari gitu aja. Nah setiap muktamar kan ditanyakan kayak dan minta untuk diganti apa dikembalikan, ya nggak pernah berubah. Nggak berubah ya. Iya. Kayak sejarah juga. Karena saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya itu bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Terus. Baik, kiai itu kiai besar kadang apa ya, lurus, lugu, nggak berpikir yang macam-macam gitu, yang aneh-aneh. Kiai ikhlas ya. Tapi ini mungkin bagi yang sudah mengerti dari sisi politis, monggo dikawal, diperbaiki secara tim. Kalau sudah dibenerkan, ditulis, dicatat, diamankan. Nggak perlu disosialisasi lagi. Jadi tapi alhamdulillah ini sudah mulai ada jejak-jejak digital, video, pernyataan-pernyataan yang bisa jadikan bahan untuk referensi untuk mengembalikan sejarah. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan sejarah ini kalau sampai dibelokkan luar biasa bahaya. Kayaknya nggak terasa, tapi pada saatnya bisa sangat luar biasa bahayanya. Sebuah kepemilikan bisa diambil alih karena sejarahnya sudah dirubah. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita, semakin waspada, hati-hati, jangan lupa bahagia. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.